Oke guys, ini adalah Pajero Sport Dakar tahun 2016 dan ini adalah versi dari revisi terakhir atau improvement terakhir dari Pajero Sport di tahun 2015 rilisnya, dan ini tahun 2016. Jadi ini adalah versi Dakar, kelihatan di paling atas ada sunroofnya, dan engine-nya itu beda sama yang versi Exit, dimana engine yang baru ini dulu agak susah. Nah, yang versi terakhir ini udah pakai VGT, Variety Geometry Turbo, gue agak lupa namanya. Nah ini kalau yang lama sekitar 130 horsepower, kalau ini 175 horsepower. cc sama-sama 2477 cc. Bedanya cuma ada di situ. Nah, di sini ada logo DID, Direct Injection Diesel. Perbedaan antara Exit dan Dakar selain mesin kelihatan di sini nih. Di sini ada headlamp washer dan ada logo Mitsubishi yang baru. Kalau misalnya versi lama kan pakai honeycomb ya, sarang lebah gitu-gitu kan. Nah di sini juga ada perbedaan. Nah di lampunya sendiri udah pakai HID, dimana ini lebih terang daripada versi yang lama. Next, kita langsung balik. Oke, untuk dimensinya sendiri menurut gue ini sedikit lebih panjang daripada Fortuner, lebih pendek daripada Fortuner. Nah ini kelihatan banget kalau misalnya kita udah masuk dari dalam mobil. Oke, ini kita sedang berada di dalam kabin mobil dan lo bisa lihat, kalau misalnya nggak kelihatan, gue slide dulu. Oke, jadi ini kalau misalnya Pajero Sport yang versi lama ini kabinnya sempit banget. Karena kenapa? Karena adanya sunroof, dimana kekurangan dari sunroof adalah mengurangi space headroom dari mobil ini. Dan menurut gue kalau misalnya dari segi interior dibandingkan dengan Fortuner, ini jauh lebih modern dibandingkan Fortuner, karena aksen-aksennya berasa sporty banget. Mungkin kalau misalnya Fortuner itu di set lebih elegan dan lebih everlasting kali ya. Kalau misalnya di sini tuh lebih apa ya, lebih sport, nuansanya lebih modern aja sih. Nah, kita coba start up di sini. AC udah nyala. Kita masuk dulu ke tengah dulu ya. Logo Pajero Sport sudah nongol, dan di sini ada multi information display, di mana nih ada full konsumsi bahan bakar, ada range bahan bakar akan sampai berapa kilometer lagi bahan bakar habis. Ada jam juga di sini, kecepatan rata-rata, dan outset temperatur. Ini bisa kelihatan juga. Dan enaknya dari Pajero Sport Dakar ini, kita bisa lihat grafiknya ini loh. Rata-rata suhu di luar tuh seberapa panas lah. Ini 43 derajat, masa sih panas banget ya? Gak tau juga deh. Terus elevation tuh ketinggian ya, bener ketinggian dari laut kalau nggak salah. Barometer dan tanggal udah black. Nah ini menurut gue ini jauh lebih lengkap daripada Fortuner information display-nya. Dan kita ke bawah. Nah di sini ada head unit yang menurut gue kayaknya biasa banget dari segi desainnya. Kenapa? Karena frame-nya tebel, ada tombol-tombol banyak. Kalau dibandingkan dengan versi Fortuner yang terbaru, yang VNT last gen itu 2014-2015, menurut gue lebih suka desain dari head unit di Fortuner VNT yang last gen. Tapi kalau dari segi, gue tipikal orang yang tombol minded banget ya. Tombol minded. Makanya kalau gue lihat ini tuh lebih fungsional aja sih ketimbang Fortuner. Fortuner tuh semua informasi atau tombol-tombol pilihan tuh kebanyakan ada di touchscreen ya, dimana itu kayak nggak natural aja sih menurut gue. Nah di sini lebih ada tombol-tombolnya, jadi lebih enak aja ngelihatnya, lebih fungsional. Kalau misalnya lagi nyetir jauh, biar
lebih cepet kita langsung pencet situ. Nah ini sebenarnya preferensi masing-masing sih, beda orang akan beda stylenya juga. Next, ini ada Bluetooth. Nah Bluetooth sendiri bisa ada pilihan untuk telepon, kita bisa setel musik juga di fitur Bluetooth ini. Nextnya ini adalah fitur search, jadi menu utamanya tuh ada di sini semuanya. Ada navigation, DVD, iPod. Nah, salah satu yang unggul di head unit ini ketimbang Fortuner adalah dia ada Maps. Maps-nya ini kalau misal Fortuner sendiri baru ada Maps itu mulai di Fortuner bensin sampai yang 4x4. Makanya menurut gue lebih bagus lah. Dan ada GPS, ada Maps juga, dan ada navigation. Nah ini ada shortcut tombol nih, makanya gue lebih suka fungsionalnya, lebih suka ini ketimbang Fortuner. And next kita masuk ke sektor tengah-tengah. Ini ada AC, tombol-tombol AC, ada Celsius derajatnya juga, dan di sini ada kecepatan kipasnya, fan speednya, dan ini mode-mode AC-nya, ada yang di atas doang, di atas bawah, di bawah aja, dan mode ini fog di atas. Misalnya berembun kacanya, kalau misalnya berembun nanti akan disemburkan angin biar nggak ada embunnya gitulah. Dan kelihatannya sih emang seperti analog banget ya, tapi ini ada fungsi AC-nya auto loh. Ini bisa auto sendiri, makanya ini sebenarnya canggih juga dan kelihatannya old school gitu ya. Oke, lupakan lah. Oke, nextnya kita ke sini. Nah, ini adalah ada hazard ada di sini, dan kita masuk lagi ke bawah. Nah di bawah sini tuh dulu kalau versi lama sebelum facelift, ini kan masih ada multi information display kalau nggak salah ada di sini, jadi nggak setinggi inilah, cuman sampai sini. Nah CD slotnya itu ada di bawah sini, jadinya lebih ramping lah. Tapi menurut gue jauh lebih bagus yang ini lah daripada yang versi sebelumnya. Next kita langsung ke bawah. Ini ada power outlet, ada parkir sensor, ada rear fan buat AC belakang, dan ya itu dia. Dan kita beralih ke daerah sini. Nah di sini setirnya dari Pajero Sport Dakar, perbedaannya sih nggak terlalu banyak. Yang membedakan antara Dakar sama versi Exit adalah di shift knob-nya nih. Ada pedal shift. Itu kayak menambah aura racing banget kali ya. Padahal sih nggak, kebanyakan orang yang pakai Pajero Sport akan jarang banget pakai pedal shift ini. Tapi menurut gue ini lebih solid ya. Zaman Fortuner itu nggak ada pedal shift. Baru di setelah versi VNT itu baru ada pedal shift. Tapi menurut gue dari build quality-nya jauh lebih bagus ini ketimbang Fortuner, karena Fortuner itu pedal shift-nya plastik, kalau ini tuh besi, bener-bener besi. Dan menurut gue lebih kokoh lah, racing banget lah. Dan di sini kita langsung beralih ke sini, multi information display, speedometer. Speedometer sendiri perbedaannya itu kalau versi Fortuner tuh ada lampu-lampunya lah, backlightnya. Nah kalau di Pajero Sport sendiri sayangnya nggak ada backlightnya kalau misalnya di siang-siang. Nah makanya nggak terlalu kelihatan kalau di sini. Coba kita nyalain, baru kalau setelah lampu nyala baru kelihatan nih semua panelnya itu warna orange, menambah kesan racing gitu kali ya. Nah ini di bawah sini tuh ada informasi, ada AT temperatur, mesin, engine check, baterai, dan lain-lain. Di sini ada informasi untuk indikator gear, ada trip meter, dan di bawah kilometer yang ada. Di sebelah sini ada persentase tangki, di bawah radiator, kepanasan mesin seperti seberapa panas, dan ada rem tangan. Di sini nyala. Oke, matiin dulu biar lebih irit baterai. Kita beralih ke sini nih. Di sini tuh ada
beberapa fitur, lampu kecil, lampu besar, dan kalau misalnya kita nyalain di sini nih, ini adalah tombol washer buat lampu yang tadi gue sebutkan sebelumnya. Nah, washer ini baru bisa nyala kalau misalnya lo nyalain lampu. Di lampu kecil pun belum bisa, harus benar-benar lampu besar baru bisa disemprot. Gitu. Di sini tuh ada lampu kabut. Lampu kabut bisa nyala atau tidak, dan sebelah kiri tuh ada di, kalau misalnya kita begini, wiper nyala, dan intermittennya di sini, dan bisa kita atur interval waktunya gitu. Di sini ada kecepatan wipernya seperti apa kalau misalnya kita nyalain, dan udah. Nah, oke, kita langsung beralih ke daerah pertengahan sini. Di sini ada save knob, ada parkir, netral, reverse, neutral, sama drive. Di sini kita misalnya mau manual mode, kita bisa pindahin ke sini, dan ini transmisinya tektronik. Dan di sini ada beberapa kompartemen, ada lumayan besar tapi nggak besar-besar banget. Kalau dari segi fleksibilitas atau kompabilitas yang ada di Pajero Sport masih lebih sedikit ketimbang Fortuner. Fortuner tuh ada penyimpanan di sini, penyimpanan cup holder di sini, di situ juga ada, dan cup holder di sini lebih dikit, ruangnya juga nggak terlalu gede ya menurut gue. Nextnya di sini ada cup holdernya kecil, dan di sini ada headrest yang berfungsi sebagai kompartemen juga. Di sini ada 2 mode, di depan paling atas dan juga paling bawah. Kita lihat interiornya, kebanyakan warnanya all black dicampur dengan warna beige light, dan warna wood panel di daerah sini, di situ, dan di sini, dan beberapa panel di belakang. Oke. Untuk desain dari kursinya tuh suportif banget dan lebih empuk ketimbang, menurut gue lebih empuk ketimbang Fortuner. Tapi kalau gue tipikal orang yang suka banget sama bahan fabric karena lebih nyaman, nggak begitu gerah lah terasanya. Makanya gue lebih suka joknya Fortuner sebenarnya. Oke, kita langsung beralih ke tengah. Oke, kita langsung beralih ke interior tengah. Ini tuh jauh lebih lega daripada Fortuner. Fortuner tuh udah lebih tinggi, terus ini lebih legroomnya ini lebih pendek, lebih sempit. Nah, di sini lebih panjang, kerasa banget. Dan kacanya menurut gue lebih gede di antara partisi di sini dan di sini tuh. Kalau Fortuner kan agak menyiku ya di situ. Ini lebih gede lah, dan ada beberapa fitur di sini. Ada lampu di sini nih ya. Ini kelihatan banget perbedaannya kalau misalnya lo beli versi Exit ketimbang Dakar. Exit tuh justru lebih lebar, lebih lega ketimbang versi Dakar. Di sini ada pegangan lah ya, gue lupa namanya di sini. Nah, di sini nggak ada, di situ juga ada. Nah, kita beralih ke agak belakang dikit ya. Di sini ada untuk AC, pengaturan AC yang ada di sini dan di sini. Nah, jeleknya ini tuh versi lama, AC di tengah tuh nggak ada blower ya. Makanya direvisi di versi Pajero Sport yang terbaru tuh. Nah, biasanya kalau nggak salah AC yang Pajero Sport baru ada di sini nih, ada di daerah sini dan sebelah sana. Makanya revisinya ada di situ. Terus kita lihat di sini kompartemennya, di sini cup holder, di situ ada cup holder kecil. Nah, kalau misal Fortuner di tengahnya ini ada kompartemen juga, cup holder juga. Dan menurut gue emang Fortuner emang lebih banyak kompartemennya sih. Next kita beralih ke belakang.
Nah, belakang sendiri, nah karena lagi dilipat dan agak ribet buat dibuka. Nah, ini kita lihat model dari pelipatan bangku ini. Sebenarnya menurut gue ini jauh lebih enak ya ketimbang yang Fortuner, karena Fortuner sendiri pelipatan bangkunya begini dan miring ke sini. Nah, kalau kita pakai space lebar itu akan nggak cukup lah kalau misalnya lebar. Nah, tapi kalau misalnya untuk barang-barang tinggi emang Fortuner jauh lebih bagus, karena konsekuensi dari bangku yang dilipat rata lantai itu mengorbankan space. Jadinya pilihan ada di masing-masing ya. Tapi menurut gue ini jauh lebih bagus dari segi kompartemennya, karena lebih rapi, flat gitu. Di sini ada penyimpanan juga kompartemen buat naruh-naruh cup holder, dan ada kompartemen kecil. Nah, di situ ada hook kecil. Nah, tapi di sini ternyata ada power outlet. Nah, di daerah situ. Oke. Di sini juga ada di sini nggak ada kompartemen ternyata. Menurut gue bawa mobil ini kalau dari segi tenaga ya lebih enak ketimbang Fortuner, tapi emang sedikit lebih boros ketimbang Fortuner. Ya, konsekuensi dari tenaga besar ya boros lah pastinya. Aduh. Oke, segitu dulu in-depth tour dari Pajero Sport Dakar tahun 2016. Oke, segitu dulu review dari Pajero Sport. Bukan review sebenarnya, in-depth tour dari Pajero Sport Dakar. Kalau misalnya lo mau informasi lebih terkait Pajero Sport Dakar harus diapain, langsung aja tulis di kolom komentar. See you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya butuh dari informasi mobil ini. Sampai jumpa.